Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Simpandawa. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana jika watt amplifier itu lebih kecil daripada watt speaker ya. Jadi video ini itu kelanjutan dari video yang sebelumnya ya, yang bagaimana jika watt amplifier itu lebih besar daripada watt speaker. Jadi ini part 2-nya ya, atau kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jika kalian belum menonton video yang sebelumnya, silahkan kalian bisa tonton dulu ya video yang sebelumnya agar kalian juga lebih tahu ya. Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan bisa kalian subscribe dulu ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya dan sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih ya. Tetap ikutin terus channel saya dan dukung channel ini akan lebih berkembang lagi ya, dan saya lebih bersemangat dalam membuat video-video pastinya. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Jadi bagaimana jika power amplifier itu lebih besar dari watt power amplifier itu lebih besar daripada watt pada speaker. Jadi speaker dalam kondisi yang aman ya, tapi speaker kita tidak bisa bekerja secara maksimal karena power amplifier sudah bekerja secara maksimal dalam volume yang full, tapi kinerja pada speaker belum mencapai batas maksimal. Dan biasanya jika watt amplifier lebih kecil dari watt speaker, jika kita memainkan musik dengan volume yang keras, dan biasanya jika watt amplifier lebih kecil dari watt speaker, jika kita memainkan musik dengan volume keras, maka ada distorsi pada suara ya, atau cacat pada suara, dan bisa juga mengurangi usia amplifier dan juga speaker itu sendiri karena pergerakan voice coil atau down speaker kurang maksimal. Nah, jadi di sini jika watt power amplifier itu lebih kecil daripada watt speaker, maka speaker dalam kondisi aman ya, tapi itu sangat membebani power amplifier karena watt speaker itu lebih besar daripada watt dari power amplifier ya. Kalau selisihnya nggak terlalu jauh, kayak misalkan cuman 100 watt atau 50 watt, itu sih nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau ini yang sedang kita bahas itu jika selisihnya itu lumayan jauh ya, misalkan sampai 300 watt atau sampai 500 watt, itu sangat membebani power amplifier, dan itu bisa merusak keduanya ya, baik itu merusak power amplifiernya atau juga bisa merusak speakernya itu sendiri. Jadi di sini muncul juga pertanyaan ya, loh kenapa kok speakernya kok malah bisa rusak? Padahal daya watt speakernya itu lebih besar dari power amplifier. Iya, karena kan speaker itu kan nggak bisa bekerja secara maksimal ya. Nah, efeknya itu pergerakan voice coil atau down speakernya itu juga kurang maksimal. Nah, itu kerusakannya itu di situ. Itu sih yang saya dengar gitu loh, kalau daya watt amplifier itu lebih kecil pada daya watt speaker. Nah, dan juga kalau kita memaksakan menggunakan daya watt amplifier yang lebih kecil pada watt speaker, maka jika kita memainkan dengan volume yang maksimal atau volume yang terlalu keras, itu akan terjadi distorsi ya. Distorsi itu cacat pada suara, atau ya suara yang dihasilkan juga nggak bakalan keras sih, sember gitu loh. Itu juga pernah ya saya buktikan ya. Nah, saya pernah membuktikan menggunakan power amplifier hanya mengeluarkan daya 35 watt RMS, sedangkan saya menggunakan speaker dengan daya kurang lebih 50 watt RMS. Nah, itu kan cuma selisih 20 watt ya kurang lebih. Nah, di situ
emang benar di situ kalau kita memainkannya dengan volume yang terlalu keras itu akan cacat atau distorsi, atau speakernya itu yang dikeluarkan suaranya dari speaker itu sebenarnya nggak akan bisa keras karena emang dayanya cuma segitu. Jadi kayak gimana ya nggak cocok sih. Lalu bagaimana idealnya antara watt amplifier dan watt speaker jika kita ingin apa ya istilahnya menggabungkan gitu loh, menginstalasinya, itu idealnya itu bagaimana? Nah, jika kalian belum melihat video yang sebelumnya, silahkan bisa kalian lihat lagi ya, biar kalian juga mungkin bisa lebih paham gitu loh. Nah, idealnya adalah misalkan kita mempunyai power amplifier mengeluarkan daya 1000 watt misalkan, ya kita menggunakan speaker minimal 900 watt atau 1100 watt, itu ideal. Lebih idealnya lagi, power amplifiernya 1000 watt, kita menggunakan speakernya juga 1000 watt, itu sudah ideal, dan itu dijamin udah ideal lah, udah pas gitu loh. Jadi nggak masalah ya jika watt amplifier lebih besar dari watt speaker, itu nggak masalah asalkan selisihnya itu nggak terlalu jauh ya. Misalkan kita menggunakan power amplifier dengan daya 1100 watt, nah kita menggunakan speaker dengan daya 1000 watt atau 900 watt, itu nggak ada masalah ya, itu kan selisihnya nggak terlalu jauh. Nah juga sebaliknya, kita menggunakan power amplifier dengan daya misalkan 1000 watt, lalu kita menggunakan speaker dengan daya 1100 watt, itu juga nggak ada masalah karena selisihnya itu nggak terlalu jauh. Bisa saja asal kita menggunakannya itu nggak terlalu jauh, yang nggak sampai selisihnya 300 watt atau 400 watt. Nah itu idealnya seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan seimbang antara power amplifier dengan speaker, itu akan lebih awet di perangkat kita ya. Oke, mungkin segitu saja ya video kali ini, mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tetap ikutin terus channel saya dan dukung terus biar saya lebih bersemangat membagikan info-info yang bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.